bertemu lagi kali ini pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dengan topik hari ini adalah matriks. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu memahami apa itu matriks. Matriks adalah array 2 dimensi. Karena 2 dimensi, maka matriks memiliki 2 jenis indeks, yaitu baris dan kolom. Indeks baris adalah indeks yang ke arah ke bawah. Indeks kolom adalah indeks yang arah ke samping. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi matriks yang pertama. Kita bisa menganggap sebagai ini adalah indeks 1.1, di mana baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Kita bisa mendefinisikan bahwa matriks adalah ilustrasinya seperti ini. Atau lebih simpelnya, contohnya bisa juga seperti ini. Ini adalah sel, baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Nah, dalam dunia nyata kita bisa membayangkan bahwa matriks itu seperti kotak untuk menyimpan es. Jadi di sini ada sel-sel seperti halnya matriks. Kita bisa mendapatkan banyak hal di dalam sel-sel yang ada di dalam matriks. Ini adalah ilustrasi dari sebuah matriks, tempat penyimpanan es. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 3 buah baris, 1, 2, 3, dan 8 buah kolom. Pemrosesan dari sebuah matriks dimulai dari sini. Sel, baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian diproses ke arah kolom sebelahnya. Setelah kolom pada baris 1 selesai, maka diproses pada baris berikutnya. Proses lagi pada baris berikutnya. Hingga selesai. Atau ilustrasi berikutnya juga bisa seperti ini. Terserah kakak-kakak semua mana yang lebih mudah untuk merepresentasikan matriks dalam pikiran kakak-kakak semua. Nah, ini adalah contoh dari matriks dengan ukuran 2x3. Jadi, pendefinisiannya adalah baris dikali kolom. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Maka, gambar ini dapat disimpulkan bahwa ini adalah matriks dengan ukuran 2x3. Ini adalah deklarasi matriks dalam bahasa C. Tipe data, nama matriks, jumlah baris, kemudian jumlah kolom. Jadi ini untuk dapat menyatukan representasi letak baris dan kolom. Maka kita sepakati bahwa yang pertama adalah jumlah baris, kemudian diikuti dengan jumlah kolom. Misalnya integer, matriks, barisnya ada 10 dan kolomnya ada 10.
Maka dapat disimpulkan bahwa matriks yang kita alokasikan adalah matriks dengan ukuran 10 kali 10. Pengaksesan matriks, maka kita dapat melakukan nama matriks, nomor barisnya, kemudian nomor kolomnya, atau bisa juga disebut dengan indeks barisnya atau indeks kolomnya. Sehingga misalkan kita akan mengakses matriks dengan baris kedua, kolom ketiga, lalu kita isi dengan 9, maka penulisannya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana jika ingin menampilkannya ke layar? Kita bisa melakukannya seperti ini. Proses yang pertama pada operasi matriks adalah mengisi matriksnya. Ingat bahwa pengaksesan matriks seperti ilustrasi sebelumnya. Pada ilustrasi menggunakan tempat penyimpanan S. Proses untuk mengisi matriks adalah kita melakukan input kepada stdio.h seperti biasanya. Kemudian kita membuat main. Kita deklarasikan matriksnya dengan ukuran 3 kali 2. Kita deklarasikan iterator atau counter atau penghitung untuk for-nya dengan nama baris dan kolom. Ini adalah for yang berjalan pada baris, dimulai dari baris ke-0 sampai baris kedua. Karena indeks pada bahasa C dimulai dari 0. Kemudian ini adalah for untuk berjalan per kolomnya, sehingga untuk setiap baris akan ditelusuri setiap kolomnya. Seperti halnya ilustrasi sebelumnya menggunakan tempat penyimpanan S. Untuk setiap sel kita minta untuk memasukkan angka. Kemudian angka dimasukkan ke dalam setiap sel yang sedang diakses. Kemudian jangan lupa return 0-nya ya kakak. Ini adalah proses untuk menampilkan elemen matriks. Deklarasikan matriksnya. Jangan lupa matriksnya diisi dulu. Kemudian melakukan perulangan untuk setiap baris, perulangan untuk setiap kolom dalam setiap baris, tampilkan ke layar isi dari setiap sel. Kita batasi enter untuk setiap baris. Berikutnya adalah menyalin matriks. Kita punya sebuah matriks yang telah terisi, kemudian kita juga ingin memiliki matriks kedua yang memiliki isi sama, sehingga kita perlu melakukan operasi menyalin matriks. Proses pertama adalah mendeklarasikan matriks yang akan diisi dan yang akan disalin. Tentu saja ukurannya harus sama. Jangan lupa isi matriks yang pertama ya kakak. Kemudian kita fokus pada penyalinan yang kita lakukan pada matriks kedua. Maka for untuk setiap baris pada matriks kedua, for untuk setiap kolom di setiap baris pada matriks kedua, isikan matriks pertama ke matriks kedua. Tentu saja program ini belum menampilkan isi dari matriks kedua. Kakak-kakak dapat mencoba menampilkan isi dari matriks kedua dengan mengambil contoh yang sebelumnya.
Operasi matriks ada beberapa. Penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan cari elemen di dalam matriks. Untuk minggu ini kita sampai di perkalian matriks ya kakak. Penjumlahan matriks. Bagaimana proses penjumlahan matriks? Tentu kakak-kakak pernah diajarkan oleh guru-guru kita tercinta sebelumnya, di mana matriks ketiga di mana hasil dari penjumlahan dari matriks kedua dan matriks pertama di sel yang sama. Sehingga 14 adalah hasil dari 2 ditambah 12. Kemudian 16 adalah hasil dari 3 ditambah 13. 2 adalah hasil dari tempat yang sama dari matriks 2 dan matriks 1, yaitu 1 ditambah 1, 6 dari 3 ditambah 3, 15 dari 8 ditambah 7, 20 dari 11 ditambah 9. Nah, agar kakak-kakak dapat mengetahui apakah dapat mengimplementasikan atau memahami apa yang dijelaskan hari ini, kakak-kakak dapat membuatnya sendiri, operasi penjumlahan maupun pengurangan untuk matriks. Agar terlatih kreativitas dan jalan ya logikanya ya kakak-kakak semua dengan berlatih. Jika ada yang tidak mengerti, kakak-kakak dapat menanyakan pada sesi tanya jawab di hari ini. Marilah kita mengingat kembali mengenai perkalian matriks. Bagaimana prosesnya? 37 berasal dari perkalian 12 dikali 2 ditambah 13 dikali 1, maka jumlahnya adalah 37. Sehingga karena posisi ini adalah di baris 1 kolom 1, maka perkaliannya adalah baris 1 dari matriks pertama dikalikan kolom 1 dari matriks kedua. Nah, pada perkalian kakak-kakak dapat memperhatikan di sini bahwa jika matriks pertama memiliki dimensi 3 dikali 2 dan matriks kedua memiliki dimensi 2 dikali 3, maka hasilnya adalah matriks dengan dimensi 3 dikali 3. Sehingga dalam operasinya bagian tengah di sini harus sama. Dan matriks ketiga memiliki dimensi baris dari matriks pertama dikalikan kolom dari matriks kedua. Nah, ini proses dari perkalian matriks. Deklarasikan matriks pertama, deklarasikan matriks kedua, deklarasikan matriks ketiga. Isi matriks pertama, isi matriks kedua. Ini adalah proses mengisi matriks ketiga dari proses perkalian matriks pertama dengan matriks kedua. Ini adalah for untuk setiap baris pada matriks ketiga. Ini adalah for untuk setiap kolom pada setiap baris untuk matriks ketiga, sehingga penelusurannya adalah ini, kemudian dilanjutkan dengan pengisian ini, seperti halnya ilustrasi pada tempat penyimpanan S sebelumnya.
Kemudian ini adalah inisialisasi dengan 0 pada setiap sel di matriks ketiga. Seperti halnya ketika kita mempelajari algoritma sum atau penambahan pada array ketika kita melaksanakan Alpro 1 sebelumnya. Ini adalah for untuk proses pengalian guna mengisi setiap sel pada matriks ketiga. Sehingga jumlahnya sama dengan dimensi baris pada matriks pertama atau kolom pada matriks kedua. Di sini jumlahnya 2. Untuk proses apa? Proses dari perkaliannya. Sehingga misalkan looping yang pertama adalah 12 dikali 2 ditambah looping yang kedua adalah 13 dikali 1. Sehingga prosesnya seperti ini. Jika kakak-kakak masih bingung, kakak-kakak bisa mencoba untuk melakukan looping seperti halnya pada proses penelusuran looping di Alpro 1, maka kakak-kakak bisa menggunakan kertas dan mencoba membuat beberapa variabel di dalamnya, kemudian diisi sesuai dengan jalan loopingnya. Jika kakak-kakak masih belum paham, kakak-kakak dapat menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab hari ini. Seperti biasa, untuk melatih jalannya logika kakak-kakak mengenai materi matriks hari ini, maka kakak-kakak dapat mengerjakan tantangan mari mencoba, ditambah dengan latihan yang ada di CSPC. Ingat ya kakak, tidak mungkin logika jalan tanpa latihan. Apa? Latihan. Apa? Latihan. Yang pertama, buat program untuk mengurangkan 2 buah matriks. Berikutnya, buatlah matriks yang diisi oleh user dan ubah semua angka genap di dalam matriks dengan angka masukan user, sehingga kakak-kakak perlu melakukan penelusuran di dalam matriks. Begitu bertemu genap, maka kakak-kakak meminta masukan user untuk mengganti isi matriks yang nilainya genap. Buatlah program yang memutar isi matriks jika digelindingkan ke kiri atau ke kanan sebanyak masukan user. Nah, ini adalah contoh dari matriks yang digelindingkan. Jika awalnya matriks yang berisi seperti ini jika digelindingkan ke kanan, ini jika digelindingkan ke kiri. Sekian materi hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat dipahami. Ingat, jika belum dipahami, kakak-kakak dapat bertanya pada sesi tanya jawab. Jangan memendam masalah tidak selesai hari ini. Sampai ketemu lagi.